Jawab gue langsung yang Bang Handi aja. Iya, nanti ke Bang Handi. Nanti ke Bang Handi aja langsung. Nah, kalau ke gue nanti gue nanggepin lama lagi. Langsung aja ke Bang Handi. Ini berkaitan tentang kalimat ya. Apa definisi kalimat? Kalimat ini adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan sesuatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan. Nah, ini berkaitan tentang kalimat yang berbahasa Ibrani tadi kamu bilang ya. Kami tidak menuhankan kalimatnya yang berbentuk, lalu kami tuhankan yang mana? Terus kalau Tuhan ngomong ke malaikat pakai bahasa apa kalau gitu? Oke, yang kami nuhankan yang mana? Sekarang kita buka suara. Suara KBBI, apa definisi suara? Udah nggak usah ke sana, ini loh proses mengandung Maria aja udah. Dengar. Suara itu adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut manusia. Udah dibahas tadi itu, udah tamat itu. Bercakap-cakap, bernyanyi, tertawa dan menangis. Nah, kami menuhankan bunyi yang keluar dari Tuhan suara ini. Siap. Artinya, ya udah, gue okein. Artinya Tuhan Meme itu Tuhan yang maha berbunyi. Iya benar. Nasib. Oke, sekarang kita jawab lagi tentang Maria. Aduh, kalian mendapatkan. Saya ulang dulu baru mau jawab. Nah, hilang lagi loh. Jadi menurut Meme ya, Gabriel itu mengantar Tuhan menemui Maria. Salam Maria. Siapa gerangan? Aku Gabriel, saya mengantar Tuhan. Ingin memasukkan Tuhan dalam kandunganmu. Kata Maria, siap komandan. Terjadilah. Bunda Maria mengandung Tuhan 9 bulan. Pertanyaan kores, lewat manakah itu? Menurut bukunya Meme yang berjudul Singkong dan Keju, ya, Gabriel memasukkan Tuhan ke dalam Maria lewat ubun-ubun Maria. Betul apa betul Meme? Sekarang saya akan jawab ya. Ya, silakan. Jadi berkaitan tentang Maria itu hamil secara ajaib itu diinformasikan di dalam Al-Quran ya. Nah, jadi apakah di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasan kalimat Allah ataupun roh Allah? Ini nggak usah lu jawab itu, ini dulu di pernyataan gua. Sabar. Ini kelarin dulu ini. Tergantung dia tuh Ini kan tentang singkong dan keju, ini jangan dipotong dong, jangan dong. Nggak enak ini. Bang Juma, Bang Juma. Cambu. Ini nggak bisa dikasih apa ini, harus dicambu nih Bang Juma. Enggak, ini lu fokus dulu, ini pernyataan gua lu sangka dulu. Pernyataan gua dulu yang dikandung Maria itu loh. Gabriel mengantar Tuhan masuk ke dalam kandungan itu loh. Ini dulu lu sangka. Lanjut. Blokir permanen, naikkan Kristen yang satu supaya nanti kalau saya capek saya turun nanti. Ini dulu lu jawab dulu itu apa benar itu? Seperti itu. Jadi Maria itu diinformasikan di dalam kitab Lukas 1 ataupun 2 itu bahwasan Maria itu hamil secara ajaib. Artinya tanpa melalui hubungan badan dia hamil. Nah, sekarang kita lihat. Maria ini hamil melalui hubungan badan atau tidak? Ternyata Maria ini diinformasikan masih perawan tapi dia bisa hamil. Nah, kenapa dia bisa hamil? Karena memang Tuhan itu dia mau menjadi manusia dan dia akan berinkarnasi melalui perut Maria. Artinya Maria dijadikan partner untuk melakukan karya keselamatan kepada manusia. Artinya perut Maria yang digunakan dia. Begini tadi kan Anda mengatakan yang dikandung Maria adalah Tuhan. Kan begitu. Artinya adalah ya Gabriel mengantar Tuhan menemui Maria, kemudian masuklah Tuhan dalam kandungan Maria. Kan Anda udah jawab tadi. Yang dikandung Maria adalah Tuhan. Tuhannya Maria adalah isi kandungannya. Tuhanmu adalah pernah ada dalam kandungan Maria. Jadi kalau dirunut ke atas, sebagaimana buku yang kau rilis tidak laku itu Singkong dan Keju, artinya Gabriel mengantar Tuhan ke Maria gitu loh. Selesai toh? Jadi Gabriel tidak pernah mengantar Tuhan untuk masuk ke dalam perut Maria, tetapi dia hanya menyampaikan informasi yang dia terima dari Tuhan bahwasan Maria akan hamil. Berkaitan tentang Tuhan itu datang dalam bentuk apa, masuk ke dalam perut Maria, kalau kata Islamnya wala alam. Terus yang dikandung Maria itu Tuhan atau bukan? Tuhan ya Tuhan. Ya iya, jadi yang diantar Maria, yang diantar Gabriel ya Tuhan. Enggak, Gabriel hanya menyampaikan kabar baik bahwasan Maria. Buktinya Bunda Maria mengandung. Iya, dia mengandung. Nah, yang dikandung Tuhan. Iya. Ya, yang dikandung Tuhan artinya proses. Anggaplah ini Gabriel adalah pengantar paket. Kan gitu ya? Kita permudah ya. Bukan paket.
mengantar informasi. Ya, mengantar informasi. Ya, Pak Pos lah, Pak Pos. Nah, Pak Pos. Ya, Pak Pos. Tapi bukan dalam berbentuk apa ya? Dalam berbentuk material ya. Bukan. Jadi datanglah Gabriel menemui Maria. Maria, kamu nanti hamil loh. Maria hamil beneran. Nah, ternyata isi kandungan Maria adalah Tuhan. Sedangkan yang memerintahkan Gabriel juga Tuhan. Kan gitu. Jadi Tuhan menyampaikan informasi ke Gabriel. Gabriel membawa informasi ini. Kemudian terjadilah percakapan. Bunda Maria hamil. Isinya kandungannya adalah Tuhan. Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah yang menyuruh Gabriel. Betul? Jadi Gabriel kan tidak pernah menenteng suara Tuhan, tetapi Gabriel mendengarkan suara Tuhan. Nah, contoh begini ya, Gabriel, malaikat Gabriel itu kan dia bertahta di atas surga bersama dengan Tuhan. Lalu Tuhan mengeluarkan bunyinya, dan bunyinya itu berkalimat. Nah, ketika berkalimat, maka kalimat ini kan dipahami oleh Gabriel nih. Artinya apa yang mau disampaikan oleh Tuhan itu Gabriel sangat jelas untuk mendengarkannya. Nah, setelah dia mendengar, dia turun menyampaikan. Bukan berarti suara Tuhan yang keluar dari Tuhan itu dibawa dia lalu masukkan ke dalam perut Maria, bukan. Tetapi dia hanya mendengarkan suara Tuhan, lalu dia turun menyampaikan informasi yang dia dengar. Nah, setelah itu baru Maria hamil. Mungkin saja suara Tuhan yang keluar tadi itu sudah masuk ke dalam perut Maria, bisa jadi. Ini loh, Mei. Saya ini berbicara itu saya ambil dari bawah ke atas. Supaya membuktikan. Dan kamu harus manut. Karena apa? Yang dikandung Maria adalah Tuhan. Mestinya kalau konsisten, yang dibawa Gabriel adalah Tuhan. Kan begitu. Mari kita cek. Menurut Om Meme, yang dibawa Gabriel itu Tuhan atau bukan menemui Maria? Bentar, saya ambil pena dulu, saya gambar-gambar ya biar. Ya, coba gambar-gambar dulu, ambil pena dulu. Ya, ambil pena. Ya, sambil gambar aja nanti. Iya. Banyuma, kenapa ketawa Banyuma? Nah, saya gambar dulu ya. Iya. Nah, ini harus enak ini kalau digambar nih bersamaan saya nih. Jadi sambil digambar ya, semua teman-teman ikut menggambar. Banyak enak. Ikut gambar, boleh. Sebanyak enak nih kalau ada papan tulis nih. Gitu ya. Ya, saya harus menggambar dulu bentar ya. Ya, jadi teman-teman Anda bikin bundaran, anggap itu kandungan. Oke, isinya adalah Tuhan. Semua menggambar bundaran isinya Tuhan. Bentar, saya ambil pena ya. dulu. Bundaran itu adalah Maria, gitu ya. Di luar itu ada Gabriel. Di atas Gabriel ada Bapa di surga. Bapak di surga menyampaikan ke Gabriel, tadi Bang Kore sudah ngomong itu pakai bahasa yang dimengerti Maria. Teman-teman di bawah harus Datanglah Gabriel menemui Maria. Terus endingnya yang dikandung adalah Tuhan. Artinya apa? Kalau dipermudah, Gabriel ini mengantar Bapak, mengantar Tuhan ke Maria untuk menitipkan Tuhan dalam kandungan selama 9 bulan. Gitu loh. Udah digambar semua teman-teman? Masuk akal? Bang Indi. Ya. Ada nambahin dikit ya. Nambahin dikit ya. Oke. Sebenarnya apapun alasan Meme, kitab apapun yang dia baca dan dia tafsirkan, itu semuanya gabrul itu. Artinya itu tidak mungkin bisa itu. Kenapa? Karena Tuhan sekaligus manusia itu kontradiksi. Jadi akal manusia itu sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kucing sekaligus anjing itu kan nggak mungkin. Jadi kalau Tuhan sekaligus manusia itu juga nggak mungkin gitu. Dua hal yang bertentangan. Tuhan unlimited, manusia limited, itu dua hal yang bertentangan. Jadi dua kondisi yang terjadi dalam satu waktu itu satu hal yang tidak mungkin. Ya. Itu Jibril sekaligus menjadi manusia. Sebentar. Dia nggak sekaligus itu. Makanya kalau dijelasin begini diputar lagi Ustaz Al. Pasti nggak diterima. Okay. Nggak, sebentar. Oke, sedikit lagi. Oke, Tuhan itu ya nggak mungkin masuk ke kemaluan perempuan.
Kenapa? Karena dia melarang istilahnya tuh. Sabar. Aduh, jangan kejang dulu, Meme. Dengarkan baik-baik ya. Secara etika, secara moral, dengarkan baik-baik. Kalau secara akal kamu nggak terima, saya jabarkan secara moral. Tuhan jangankan gitu, Tuhan melarang kita ngintip aja nggak boleh sama Tuhan ya, ngelirik cewek aja nggak boleh, dosa. Nah apalagi Tuhan mau nyerobos masuk ke kemaluan perempuan, ke rahim perempuan, itu haram hukumnya. Ya menurut Meme lewat ubun-ubun. Menurut Meme lewat ubun-ubun. Yang satu lagi tuh. Enggak, keluarnya kan kemaluan. Dia lihat kemaluan itu Maria kan, nggak boleh. Jadi secara moral Tuhan melanggar hukum yang udah, Meme. Sebentar Meme, aku jelasin, kok diam dulu, jangan kejang. Gak bisa itu, belum ada naik pun. Dengar dulu, dia kejang itu. Dengar dulu, ngapa? Minum bodreknya. Oke, sedikit ya. Jadi Tuhan melarang kita ngintip orang mandi aja, Tuhan melarang, Meme. Apalagi Tuhan masuk ke kemaluan perempuan, lihat kemaluan perempuan, keluar pula dari kemaluan perempuan. Jadi Tuhan nggak punya malu, nggak mungkin. Tuhan nggak punya malu. Tuhan mengajarkan manusia itu harus punya kehormatan. Ya, menjaga kemaluan, tahu rasa malu, tahu adab, sopan santun. Jadi Tuhanmu ini sepertinya kalau kau bilang Yesus itu Tuhan, dia melanggar semua etika dan moral itu. Dia melanggar tata tertib, tata krama, kehormatan, semua dia langgar itu, Meme. Ya, itu enggak masalah. Iya, oke. Ini cukup jelas ya. Jadi secara moral itu apa yang dijelaskan Meme itu satu yang tidak mungkin. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman saya ini enggak melecehkan loh. Kita ingin kan menyimpulkan bahwa imannya Meme seperti itu. Itulah perbedaan dengan iman Islam. Ini dibesarin dulu, dia mau menggambar nih. Ngeren ya. Gitu loh. Teman-teman saya nggak melecehkan. Sebentar dulu Sal. Jadi supaya apa? Ada kesimpulan bahwa imannya Meme begini. Kita begini. Ya tinggal dipikirkan gitu loh. Bukan mau melecehkan Bunda Maria. Jangan dikritik begitu dong. Silakan Me, gambarkan dulu Me. Tuh Anda udah, mana gelap gambarmu Me? Mana Me? Jadi yang saya dengar tadi itu, yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Kan begitu. Jadi yang diantar Gabriel Tuhan. Ya, memasukkan Tuhan dalam kandungan Maria, itu imannya Meme. Gitu loh, ini nggak melecehkan teman-teman di bawah ya, supaya jelas gitu loh, supaya nggak abu-abu. Silakan Mana Meme, katanya mau menggambarkan. Nah kita akan gambar ini, itu gelap gambarmu ya, ya silakan. Nah ini gambar ya, gambar bulat-bulat dulu. Fokuskan di tengah, fokuskan di tengah. Bukan Tuhan yang digambar, proses mengandungnya Maria ini. Mana Meas? Ya, entar. Lu jangan menggambar pakai arang, pakai pulpen dong. Zaman dulu mah arang. Nah, ini saya udah mulai gambarkan ya ini. Ya, mana? Pastikan ya, dengar baik-baik ya. Nah, ini gambarnya cakep nih. Ini gambar ya. Ini yang bulat adalah Tuhan. Ya. Nah, yang garis-garis ini adalah suara Tuhan yang keluar dari Tuhan nih. Ya. Nah, lalu ini Gabriel. Ya. Gabriel mendengarkan suara Tuhan yang keluar dari Tuhan. Dia dengar nih. Nah, setelah dia mendengarkan, dia menuju ke mana? Dia menuju ke bawah. Ke Maria. Menuju ke bawah. Nah, di sini Gabrielnya. Gabrielnya itu menyampaikan kepada Maria. Ini Gabriel ini ya. Dia menuju ke bawah. Iya, Gabriel. Ini kan Gabriel nih, dengar suara Tuhan nih. Iya, ya. Kalau dia mendengarkan, Gabriel ini turun. Turun ke bumi. Nah, di sini Gabriel lagi. Nah, Gabriel itu mengeluarkan suara dari dalam mulut Gabriel, menyampaikan kepada Bunda Maria ini. Ya. Jadi Maria mendengarkan informasi dari Gabriel. Gabriel ini mendengarkan informasi dari Tuhan. Apa informasi itu? Apa informasi itu dibawa Gabriel? Informasinya bahwasan Maria, ini Maria yang disampaikan Gabriel, yang dia dengar dari Tuhan ini, yang suara ini. Ini kan suara. Ya, udah paham. Suara ini menyampaikan kepada Gabriel bahwasan, sampaikan kepada Maria bahwasan dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan hendaklah dia menamakan dia Yesus. Nah, setelah dia mendengarkan ini, dia turun ke bawah, dia mengeluarkan suara lagi Gabriel ini. Menyampaikan kepada Bunda Maria sesuai dengan apa yang dia dengar di atas tadi. Iya, betul. Nah, apakah suara ini
suara yang keluar dari Tuhan ini apakah dipikul oleh Gabriel turun ke bawah lalu masukkan ke dalam perut Maria? Bukan, tetapi Enggak, dihafal. Tahu kan? Dihafal. Nah, ini gambarannya ini nih ya. Oh ya, terus Artinya suara ini tidak dipikul oleh Gabriel masukkan ke dalam perut. ya, lu Maria. jangan bolak-bolak lagi, udah nggak ngerti orang. Sekarang di Maria ini, Gabriel sama Maria ngobrol apa? Berarti di sini ya. Nah, Oke, lanjutkan. Apa pertanyaannya? Gabriel sama Maria ngobrolin apa? Ada percakapan antara Gabriel dan Maria. Apa itu isinya? Percakapannya? Percakapan ini ya, ini kan ada suara. Iya, percakapan itu. Percakapan di sini, Gabriel mengulangi lagi percakapan ketika dia mendengarkan informasi yang disampaikan Tuhan tadi sama dia. Makanya Betul. mengulangi lagi penyampaiannya kepada Maria. Akhirnya Maria mendengarkan informasi ini dari Gabriel. Gabriel mendapatkan informasi dari suara Tuhan tadi. Ya, terus? Ya udah. Ya, terus kesimpulannya apa di situ? Kesimpulannya Maria mendapatkan kabar bahagia bahwasan dia akan hamil walaupun tanpa melalui hubungan badan, karena ini atas kuasa Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, Mei. Yang dikandung Bunda Maria itu yang mana yang dikandung? Ini, coba tunjuk. Ini suara Tuhan ini yang keluar ini. Oke, baik. Jadi yang dikandung adalah suara Tuhan. Suara Tuhan Betul. ini yang dikandung oleh Maria ini. Ini. Apakah suara Tuhan adalah Tuhan? Suara Tuhan adalah Tuhan, karena tidak mungkin suara Tuhan adalah makhluk. Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan. Iya, benar. Tuhan yang mana? Yang gede apa yang kecil? Yang suaranya ini. Yang suaranya ini. Ya. Ya, dengerin teman-teman ya. Jadi yang dikandung bukan yang gede itu. Bang Handi itu dilanjutkan aja biar enak Bang Handi berdengar orang. Iya. Jadi begini ya. Tuhannya Meme itu yang gede. Suaranya itu yang bergaris-garis. Nah, suaranya bergaris-garis lalu disampaikan ke Gabriel. Gabriel lah. Ya. Terus sampai ke bawah Gabriel menemui Maria. Yang dikandung Maria adalah suara Tuhan, betul? Ini. Ya, suara Tuhan. Ya. Terus kemudian suara Tuhan adalah Tuhan. Suara Tuhan adalah Tuhan, benar. Oke, pertanyaan sekarang. Coba turunin ke bawah ke kandungan Maria. Kandungan Maria, oke ini. Ya. Apa bedanya isi kandungan Bunda Maria dengan gambar yang paling gede di atas? Sama atau beda? Apa bedanya? Perbedaannya Tuhan ini hakikatnya adalah roh nih. Ini yang bulat nih roh nih ya. Ya. Ini kan kita hanya sekedar ilustrasi bahwasan roh itu bulat lah, ilustrasikan aja. Nah, roh ini kan mengeluarkan suara dari dalamnya. Ya. Dari dalam ya, sampai keluar ya. Sampai keluar nih. Nah. Ngajarin anak gua itu Bang ini. Bentar dulu Bang Al, ini seru loh. Ya terus. Bang Al, jangan ganggu Bang Al. Oke, saya lanjutkan ya. Dengar ya. Iya. Tuhan ini kan adalah rohnya. Ini roh. Nah, dia di dalam ini memiliki sifat. Ini ada sifat juga di dalam. Ini sifat ya. Ya, sifat berfirman. Enggak, bukan sifat berfirman, tapi bukan, dia memiliki kehendak. Iya, kehendak. Ya udah. Kehendak, Tuhan kami kan adalah rohnya. Iya, roh. Ada memiliki kehendak dan memiliki suara. Ini firman. Nah, kehendak ini tidak keluar dari dia, tidak pernah keluar kehendak ini. Dia tetap di dalam. Nah, kehendak ini boleh dikatakan Tuhan atau tidak? Saya katakan kehendak adalah Tuhan. Lalu suara ini dia keluar. Nah, ketika keluar ini kan udah di luar ini udah terpisah nih. Stop dulu. Suara yang keluar dari Tuhan apakah Tuhan? Suara yang keluar dari Tuhan yang sudah terpisah ini ya. Ini kan sudah terpisah. Ini kami akan tetap mengatakan ini Tuhan. Kalau kami mengatakan makhluk, kalau kami mengatakan ini makhluk, berarti di dalam diri Tuhan ini yang ada suara ini berarti dia adalah makhluk. Ya udah, jadi disimpulkan suara yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Ya benar, ini adalah Tuhan. Jadi yang diantar Gabriel adalah Tuhan. Bukan, Gabriel tidak mengantar suara ini, tetapi Gabriel mendengarkan suara dari sini, lalu dia masukkan ke dalam telinganya, dia turun menyampaikan kabar itu. Iya. Setelah itu, Maria akan hamil, tetapi bukan Gabriel yang menenteng suara ini, tetapi secara ajaib suara ini akan masuk ke dalam perut Maria. Iya, betul. Ya. Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah suara Tuhan juga kan gitu. Benar, iya, benar. Suara Tuhan adalah sekarang yang berasal dari dalam. Sekarang pertanyaannya adalah kita korelasikan antara ambil garis ketemukan antara kandungan Bunda Maria dengan yang gede itu.
Oke, berarti kita garis panjang dulu ke kanan dulu. Ke kiri ya. Enggak, bukan itu. Yang gede. Yang paling gede di atas. Nah. Ini Ya udahlah begitu nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan dan persamaannya isi kandungan Bunda Maria dengan sang sumber yang gede itu tadi? Oke. Apa sama atau beda? Nah, begini saya jelaskan ya. Ini yang bulat besar ini adalah hakikatnya Tuhan kami adalah roh, hakikatnya. Ya. Di dalam roh itu tersebut memiliki kehendak ini, kehendak ya, kehendak yang ini. Lalu di sini dia mempunyai suara ini. Ya. Lalu suaranya ini keluar dari roh tersebut. Nah, ini sudah keluar nih yang di luar nih. Maka suara ini masuk ke dalam perut Maria berbentuk menjadi manusia. Nah ini. Maka kami mengimani bahwasan suara Tuhan yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan. Kalau kami mengatakan makhluk, berarti yang ada di dalam diri Tuhan ini adalah makhluk. Oke. Begini loh pertanyaannya, Mei. Apakah yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan sama dengan Tuhan yang bersuara tadi, yang berfirman? Sama atau beda? Sama dengan sosok ini. Karena dia ada di dalam diri sini, ada di dalam roh tersebut. Firman berarti waktu Bunda Maria mengandung terjadi ada dua Tuhan. Terjadi ada dua Tuhan. Nah, saya katakan bahwasan roh Tuhan, suara Tuhan kan sudah terpisah nih. Ya. Iya terjadi dua Tuhan jadinya. Ya. Saya menyimpulkan bahwasan tetap satu Tuhan, tidak akan menjadi dua Tuhan. Nah, kalau satu Tuhan, lebih baik ambil praktisnya yang gede itu masuk kandungan Maria kalau satu Tuhan. Gak bisa. Ini contoh begini Bang Handi, begini. Iya. Ini contoh begini ya. Hati-hati HP jatuh. Ya, maaf. Jadi begini ya. Ini matahari ini. Ya. Matahari memancarkan cahayanya ke bumi nih. Ini bumi. Ya. Ini cahaya matahari ini. Ya. Nah, kita bisa membedakan cahaya matahari dengan mataharinya. Tetapi, sekarang gini aja. Yang dikandung Bentar Pak Adi, sabar. Ya, silakan. Ya. Ini matahari dan ini cahayanya yang turun ke bumi. Nah, ini bumi bulat nih. Ini bumi bulat. Ya. Kita bisa membedakan cahaya matahari dengan mataharinya. Ya. Tetapi kita tidak bisa pisahkan cahaya matahari ini dengan matahari. Tidak akan bisa kita pisahkan. Tetapi kita bisa membedakan ini cahaya matahari, ini matahari. Kita tidak akan bisa mengatakan ini matahari, tetapi kita akan mengatakan ini cahayanya matahari. Sama seperti Yesus, kita mengatakan dia adalah suaranya Tuhan. Kita tidak akan mengatakan dia adalah Bapa itu, tapi kita akan mengatakan Yesus adalah suaranya Tuhan. Nah, sama sekarang seperti pertanyaan sederhananya, Bang. Tuhannya Maria yang mana? Yang di atas kah, yang gede itu, atau isi kandungannya? Ya, Maria itu menuhankan ini sama saja dia menuhankan suara yang turun yang masuk dalam perutnya sama. Sama seperti saya. Jadi mempercayai adanya matahari, saya harus mempercayai cahayanya matahari. Kalau saya tidak mempercayai cahaya matahari, maka saya tidak akan pernah mengenal matahari. Oke, jadi Tuhannya Maria, ini dulu Mei. Jadi Tuhannya Maria, ini sama. Mei. Jadi Tuhannya Maria adalah dua, isi kandungannya sama yang di atas. Iya, Tuhannya Maria dua. Enggak Bang, satu Bang. Satu kan mereka tidak bisa dipisahkan ini. Ini kan tidak bisa dipisahkan. Kok bisa satu, Mei? Satu tidak bergeser, satu ada dalam kandungan. Ya, ini tidak bisa dipisahkan sama seperti matahari kan. Matahari kan tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan kan. Nah, mana bisa jadi Tuhan itu menjalar ke bawah masuk kandungan? Bisa jadi, benar Bang. Oh, menjalar dia. Memanjang karena itu Tuhan masuk kandungan. Karena Tuhan itu kan melingkupi alam semesta ini. Ya. Nah, jadi Tuhan itu memang melingkupi alam semesta, benar kekuatan. Iya. Benar itu Bang. Jadi isi kandungannya Bunda Maria ini adalah representasi ya Tuhan gede yang di atas itu menjalar masuk kandungan. Benar, ini dia. Nah, gitu. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu sebenarnya serupa tapi tak sama, sama juga. Benar, sama tapi tak serupa, benar. Serupa tapi tak sama. Siapa yang ngajarin Bang Andi? Ya saya kan dosen. Oh ya maaf. Jadi Tuhannya yang dikandung Bunda Maria itu adalah Tuhan serupa tapi tak sama dari sang sumber yang paling gede di atas. Nah, pada prinsipnya Meme mengatakan satu Tuhan, cuma memanjang masuk ke dalam rahim Maria. Nah, jadi Tuhan itu adalah itu juga yang di atas, yang dikandung Maria, betul? Betul. Nah persoalannya gini nih, di dalam kandungan bercampur Tuhan dengan
fisiknya atau jasmaninya Yesus, Tapi Mei. kan bertefani dia, Bang. Nah, di dalam Inkarnasi, bukan yang dikandung Maria kan bukan roh saja, ada jasmani dan rohani jadinya nanti. Ya. Nah, ini problem lagi nanti, Mei. Jasmani kan adalah media. Ya. Sama seperti macam Tuhan berbicara dengan Musa kan Tuhan menggunakan media awan ataupun api. Sama seperti ini. Contoh misalnya nih ya, masih dalam kandungan nih. Misalnya Bunda Maria berdoa. Dia berdoa kepada di dalam kandungannya apa yang di atas? Sama aja. Sama Dia aja ya. kepada yang di atas, sama saja dia berdoa kepada yang di dalam kandungannya. Nah, itu. Sama aja. Jadi boleh Sama untuk dianggap, jadi boleh kita beranggapan, Mei, sesuai gambarmu gitu ya. Nah. Bunda Maria itu mengandung Tuhan. Bisa ya. Tuh. Bunda Maria mengandung Tuhan, benar. Iya. Anaknya Maria adalah Tuhannya Maria. Iya benar. Aduh. Benar. Nah sekarang kita cek, sering ada yang tanya, kira-kira mana yang lebih tua ini, Maria atau isi kandungannya? Yang lebih tua ini adalah isi kandungannya, karena isi kandungan. Maria itu kan hanya digunakan rahimnya oleh Tuhan. Artinya Tuhan ini sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada duluan. Lalu segala sesuatu itu ada siapa? Segala sesuatu adalah Maria. Nah, maka Tuhan menggunakan perut Maria ini untuk dijadikan inkarnasinya. Artinya berarti adalah Tuhan ada dulu baru Maria dong. Kalau dilihat gambar Anda ini, gitu ya, lebih tua Yesus daripada Maria. Benar, bukan lebih tua Yesus, tetapi berbicara tentang kegoibannya, jangan berbicara tentang kedagingannya. Karena Ya daging kan, adalah sebuah kan di dalam daging itu namanya Yesus. Daging itu adalah sebuah media, sama seperti Tuhan menggunakan awan ataupun api. Ya, itu gitu media. ya. Nah, kita tidak berbicara tentang kedagingan. Jadi kesimpulannya, Mei, adalah lebih tua kan isi kandungan Maria daripada Marianya sendiri. Benar, pintar. Nah, karena yang menciptakan Maria adalah yang ada dalam kandungan Maria. Benar, pintar. Nah, coba teman-teman di bawah ya. Jadi disimpulkan, yang menciptakan Maria yang ada isi kandungan Maria. Tuhannya Maria yang ada dalam isi kandungan Maria. Lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria. Contoh begini, Bang Handi ya. Itu, ya. Contoh begini, saya membuat mobil nih ya, Ini mobil. Saya membuat mobil nih. Nah, saya membuat mobil berarti saya lebih duluan ya. Ini saya ya. Ya, paham. Ya, ini saya duluan ya. Lalu saya masuk ke dalam mobil. Ini saya masuk ke dalam mobil nih. Untuk apa saya masuk ke dalam mobil? Supaya saya bisa bekerja nih. Ya, paham. Berarti saya membuat mobil, saya lebih duluan ada daripada mobil. Lalu saya masuk ke dalam mobil. Untuk apa saya masuk? Ya, karena paham, untuk melakukan pekerjaannya. Sama seperti. Iya, sama. Jadi sebelum, sebelum Tuhan ini masuk dalam kandungan, dia menciptakan dulu mobilnya atau Marianya. Benar, dia menciptakan dulu Marianya, dan saya juga menciptakan mobil dulu baru saya masuk. Ya, setelah dewasa Bunda Maria layak untuk hamil, gitu ya, dipilihlah dia ciptaan itu supaya Tuhan ini punya wadah dalam kandungan, betul? Benar. Nah, begitu. Jadi Tuhan masuk ke dalam mobil atau Tuhan masuk ke dalam kandungan. Ya, benar. Gitu loh. Ini benar loh kalau gambar gini, teman-teman. Iya, nah, inilah saya harus menggunakan gambar sekarang kalau berdialog. Inilah perbedaannya antara Muslim dan Kristen di sini. Itu perbedaannya di sini. Karena kami itu begini, Bang Handi, kami itu diberi pengetahuan tentang kerajaan Tuhan, tetapi untuk mereka tidak. Itu kan kata Yesus. Jadi, pernah bilang begini, kepada kalian akan diberi pengetahuan tentang kerajaan surga, tetapi untuk mereka tidak. Jadi untuk macam seperti Bang Handi tidak diberitahu tentang kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu apa saja isinya? Malaikat dan Tuhan. Ya udah, cuma nggak ini aja sih kesimpulannya. Jadi jelas, nanti jangan diulang-ulang lagi teman-teman. Bahwa kesimpulannya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhannya Meme ini berbentuk roh, Dia Maha Kuasa, Dia yang menciptakan alam semesta dulu, kemudian Dia ciptakan manusia beranak cucu, terus jadilah Maria. Betul ya? Setelah Bunda Maria layak mengandung, Tuhan ini memerintahkan Gabriel. Dipilihlah Maria mengandung yang menciptakan Maria. Masuklah yang menciptakan Maria dalam kandungan Maria.
Bang Andi. Ya, gitu. Saya ini dialog, lihat nih ya, saya gunakan HP-HP yang baru untuk berdialog. Wih, mantap. Nih, jadi saya itu, enggak, saya hidupkan lampu dulu. Ingin rasanya aku traktir kau kopi, Mei. Nah, ini lihat ya. Ya. Bapak Andi ya. Kalau dialog itu, kalau mau bawa data itu kayak gini teman-teman ya. Kita dialog nggak boleh kalau asal ngomong aja kita. Betul, Mei. Lihat tuh ya. Kalau saya lihatnya, ini lihat ya. Ini datanya. Nah, lihat nih. Saya menggunakan data semua ini ya. Tinggal geser-geser aja nih ya. Nah. Semua lengkap nih. Tinggal geser aja. Iya, paham, Mei. Ini kayak laptop juga Bang Andi. Jadi kalau dialog pakai ini enak nih. Nah, ini sama kayak laptopnya di atas lihatnya. Saya punya 2 gitu, Mei. Nah, jadi dialog pakai ini aja enak. Biar kita punya data semua. Oke. Jadi kesimpulannya gitu ya teman-temannya, bahwa kita simpulkan lagi nih sebelum kita tutup mau maghrib ya. Oh ya. Anda juga kan udah lama tuh. Jadi kesimpulannya adalah Bapa di surga berbentuk roh, berfirman. Sebelum itu, Bapa di surga menciptakan manusia dulu, yaitu Bunda Maria. Setelah layak Bunda Maria ini mengandung, diperintahkanlah Gabriel menemui dia. Endingnya adalah Bunda Maria mengandung, yang dikandung adalah yang menciptakan Maria. Jadi Tuhannya Bunda Maria yang menciptakan Maria. Lebih tua isi kandungan Maria daripada Maria. Dan endingnya adalah Tuhan itu memanjang masuk ke dalam Maria. Jadi Tuhannya Mei cuma satu, cuma memanjang doang masuk kandungan. Betul ya Mei? Tuhan itu meliputi alam semesta. Ya meliputi, sama lah memanjang masuk kandungan kok. Ya gitu. Jadi kesimpulannya begitu ya teman-teman. Biar kita pahami iman saudara kita Meme ini seperti itu. Silakan di luar sana yang menyimpulkan. Semoga tercerahkan saja. Nah, ini. Begitu Mei. Data enak ini Bang Andi nih. Tuh data, tuh buka data enak nih. Iya, yang penting internetnya kencang Mei. Enggak, ini pakai, nggak bisa pakai ini, nggak bisa apa, pakai wifi dia. Ya, yang penting internet kencang ya, lo bisa buka data. Baguslah kalau lo buka data. Aku banyak kali dataku yang kusiapkan ini untuk dialog ini. Coba dari hasil tadi diskusi teman-teman, di sini banyak yang nonton begitu ya. Coba antara 1 sampai 10 gitu ya. Coba kasih penilaian ke Om Meme berapa? Antara rank 1 sampai 10. Kasih penilaian cepetan. Antara 1 sampai 10. Kasih penilaian. Oh 2. Bus, 1. Kok cuma 2 tuh gimana sih? Waduh, gimana sih? Kok cuma 1, ada 2? Gak ada yang kasih 10? Nggak jelas lah ini. Gak apa-apa lah, Melu bersabar lah. 10 tuh ada tuh. Minus itu malah. 199 ngeri tuh tuh. Minus 999. Itu 100 tuh, nengok 100 semua tuh. Minus 100 itu. Mana ada minus? Nggak ada minus 100. Minus. Ya udahlah. Oke lah. Oke lah. Oke, makasih ya Mei. Yo izin turun ya. Oke, thank you bro. Mana Bang Cuma udah turun dia? Cuma lagi maghriban. Oke, izin turun dah. Sini belum, dikit lagi. Ayo. Terima kasih ya. Oke, thank you Mei. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Itulah perbedaannya kalau di Islam ya jelas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Firman itu bentuknya kata-kata, sifatnya memerintah. Ada yang ingin diciptakan. Kalau sudah keluar, itu ciptaan. Dengan kalimat kun fayakun. Jadi, jadilah. Tapi jadinya berproses. Seperti penciptaan matahari. Penciptaan Adam. Ya, kun fayakun dan begitu. Ada yang berproses, ada yang langsung jadi. Kan begitu. Nah, ya kalau sudah Siti Maryam mengandung, itu bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Itu saja perbedaannya. Jadi semua yang keluar dari yang maha kuasa, itu ciptaan. Tapi kalau Meme tidak. Yang keluar dari bapaknya yang roh tadi ini adalah, bapaknya yang roh juga itu. Memanjang masuk ke rahim Maria. Itu loh. Itu kira-kira begitu. Itu perbedaannya. Yang signifikan, tadi Bang Juma sudah nerangin semua juga di sini. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Semoga tercerahkan. Kenapa saya begini? Supaya bisa dipahami
bahwa iman saudara kita Kristen seperti itu. Kita hanya bisa mendengarkan, tidak boleh menghakimi iman seseorang. Karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.